Disebutkan dalam suatu hadis an Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithlu dhalik thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakin am sa'id fa walladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis sangat kuat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Abdurrahman bin Mas'ud. Jadi siapa itu Habib Abdurrahman? Sahabat Abdurrahman, sahabat Abdullah ibn Mas'ud ini siapa? Yang kita sering dengar dengan sebutan Ibn Mas'ud. Siapa beliau? Beliau itu Islam di kota Mekah dan beliau termasuk orang ke-6 masuk Islam. Orang yang ke-6 masuk Islam. Berarti awal ya. Orang yang masuk Islam termasuk yang paling awal. Ke-6 beliau. Sebab Islamnya beliau itu mengembala kambingnya Uqbah bin Abi Mu'aid. Suatu ketika Rasulullah SAW itu lewat di dekat beliau, kemudian bertanya kepada Ibn Mas'ud ini, "Ya gulam, hal indaka min labanin tuskina?" Mas, kalau bahasa kita gitu ya. Kamu punya enggak susu yang bisa kamu berikan kepada kami untuk kami minum? Haus ini. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan, "Na'am, walakinni mu'taman." Iya, sebetulnya aku punya, tapi ini akan aku dikasih amanat. Ya, dikasih amanat. Akhirnya Rasulullah SAW beliau bersabda gini, "Hal indaka jada'ah lam yanzi alaihil fahl." Qala na'am, fatahu biha famasaha dharaha wa da'a. Kemudian lam yanzu tadi ya. Apakah kamu punya kambing yang tidak pernah dikawin oleh pejantannya? Gitu. Iya, saya punya. Akhirnya Rasulullah SAW ini kambing ini diusap putingnya, didoakan, langsung putingnya itu penuh dengan susu. Kemudian diperah sampai dikasihkan ke Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membawa wadah. Kemudian diisi wadah tersebut dan Rasulullah meminum, juga Sayyidina Abu Bakar meminum. Sampai kenyang, kemudian Rasulullah mengatakan kepada putingnya tadi, mengatakan, "Aklis." Ya. Kempes lagi. Langsung kempes lagi. Setelah itu kaget Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini. Loh. Ini kambing, kan kambing ini keluar susunya kalau pernah hamil ya, pernah punya anak, kan baru keluar susunya. Ini sama sekali belum pernah didatangi sama pejantan. Kok tahu-tahu penuh dengan susu, diminum sampai kenyang. Wah, hebat ini. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam. Masya Allah ya. Ini mukjizat yang dikeluarkan, yang ditampakkan oleh Nabi Muhammad SAW.
memancing Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk tertarik kepada Islam. Masuk Islam Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Salah satu sebab masuk Islamnya beliau diantaranya karena amal soleh itu bisa menyebabkan hidayah. Beliau itu kan dikasih amanah, ternyata amanahnya itu dijaga. Ada orang datang minta susu, ada enggak? Ada sebetulnya, tapi saya ini dipegangi amanah. Saya harus menjaga amanah tersebut. Nah, dites sama Rasulullah itu. Akhirnya ditunjukkan kambing yang tidak mungkin ada susunya, tapi ternyata keluar susunya diperah. Kan bukan haknya siapa-siapa itu berarti kan? Nah, mukjizat kayak ini kan. Nggak mungkin keluar susu kalau belum itu ya. Nah, akhirnya sebab menjadi hidayahnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud karena amal solehnya, karena kejujurannya tadi. Karena pegang amanahnya itu akhirnya mendapatkan hidayah dari Allah dan masuk Islam, bahkan termasuk salah satu orang yang masuk Islam pertama kali. Masya Allah. Ya, beliau ini sahabat yang luar biasa. Beliau adalah orang yang pertama kali membaca Al-Quran terang-terangan di kota Mekah, sampai dikampleng tuh, dipukul sama Abu Jahal, kemudian telinganya disobek. Pernah kita ceritakan di majelis ini juga. Masya Allah. Berarti beliau itu kecil fisiknya, cuman 1 dirok saja. Berarti 1 meter lah tingginya beliau itu. Sudah pendek fisiknya ya, maksudnya kakinya itu kecil. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini pernah karena angin mau ngambil kayu arok itu kayu siwak gitu. Ternyata kena angin itu meh kebur, Pak. Enggak bisa menahan tubuhnya, akhirnya ketut gitu. Ketawa sahabat-sahabat, Pak, akhirnya. Mimma tadhakun? Rasulullah tanya, "Kenapa kalian tertawa?" Dijawab, "Min diqqati sakaiha." Kanjeng Nabi ini loh, Abdullah bin Mas'ud itu kecil kakinya. Saking kecilnya kena angin kebur. Enggak kuat menahan kena angin itu. Dijawab oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya kakinya Abdullah bin Mas'ud ini kalau ditimbang dengan gunung Uhud lebih berat. Walaupun fisiknya kecil, luar biasa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, luar biasa, dan cerdasnya juga luar biasa, dan mentalnya, ya keberaniannya, nyalinya luar biasa. Rasulullah mengatakan, siapa yang berani baca Quran di hadapan kafir Quraisy? Saya. Langsung mengatakan dan baca Al-Quran di dekat Ka'bah itu. Nanti kaplok sama Abu Jahal itu, telinganya disobek lagi. Subhanallah. Berarti kendel ya. Kendel apa nekat itu kan tipis-tipis ya. Subhanallah. Beliau adalah sahabat yang luar biasa, ya. Beliau adalah sahabat yang luar biasa dan beliau akhirnya menjadi orang yang berkecukupan, terus kemudian beliau ketika mau meninggal dunia ada perbincangannya. Ini sebelum kita bahas hadisnya, ya. Beliau ditanyai, kamu apa yang kamu rasakan? Sayyidina Utsman bin Affan ini, Sayyidina Utsman bin Affan menjenguk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ketika mau meninggal dunia. Kamu apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu rasakan? Sakit apa kamu? Apa yang mana sih yang sakit mana? Apa yang kamu keluhkan? Ternyata jawabannya bukan sakitnya. Beliau menjawab, dzunubi, yang saya keluhkan itu banyak dosa. Gimana dosa saya ini? Masya Allah. Terus akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan tanya lagi, kamu kepingin apa? Ayo tak turuti. Pengen apa? Pengen apa? Pengen buah apa pengen apa? Jawabnya, pengen maghfirah, pengen diampuni dosa-dosaku. Masya Allah, ya. Tanya pengen apa? Barangkali pengen ini, pengennya maghfirah. Terus, ya sudah ya, aku perintahkan kepada kamu untuk datang seorang dokter kepada kamu, biar kamu diobati. Jawabnya beliau, at-tabib amrodoni. Jangan, dokter tambah bikin aku sakit. Masya Allah. Akhirnya, ya sudah, kalau gitu aku perintahkan kepada kamu untuk diberikan pemberian-pemberian, hadiah-hadiah.
Beliau mengatakan saya nggak butuh sama hadiah-hadiah, saya nggak butuh apa-apa sudah di dunia ini. Akhirnya Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan, ya sudah kalau begitu untuk anak-anakmu saja setelah kamu meninggal dunia, buat anak-anakmu, buat warisan. Beliau mengatakan, saya sama sekali tidak pernah merasa takut terhadap kefakiran setelah aku mengajarkan kepada mereka surat Al-Waqiah yang dibaca setiap malam. Aku pernah diajari sama Rasulullah, siapa orang baca Al-Waqiah malam hari ini, tidak mungkin fakir. Nah ini anak-anakku ini sudah aku ajari untuk baca Al-Waqiah, maka tidak mungkin mereka fakir. Tidak perlu pemberian Anda, wahai Khalifah Utsman bin Affan, ya. Begitu. Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man qara surat Al-Waqiah kullailatin lam tusibhu faqah ay faqr wahtijat abadan. Siapa orang yang baca surat Al-Waqiah setiap malam, tidak mungkin merasa butuh selama-lamanya. Kepepet tidak mungkin. Ya mungkin enek turun ekonomi, tapi pas butuh enek gitu loh. Ya, pas butuh enek. Kan yang paling enak itu kan cukup gitu. Yang enak itu cukup. Arep tuku iki cukup, arep iku cukup. Gitu, paling enak niku. Gitu. Pengen iki enek duit ya cukup. Mangga cukup ya. Enggak pernah kepepet sampai memelas kepada orang. Nah mungkin. Itu yang diyakini oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan diajarkan ke anak-anaknya. Luar biasa. Kenapa mau? Al-Waqiah setiap malam. Kan ikhtiar itu kan tidak harus pakai fisik toh. Ada ikhtiar zahir, ada ikhtiar batin. Dan ini diyakini sama beliau, yakin betul. Dan ternyata menjadi kenyataan. Dan ini adalah janji. Nanti kalau kita pegangi akan menjadi. Nah, kemudian beliau mengatakan Rasulullah SAW yang sangat jujur dan terpercaya. Beliau mengatakan sesungguhnya salah satu dari kita ini dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa air alias mani. Berarti kita ini semuanya berada di dalam perut ibu 40 hari berupa mani. Kemudian naik lagi setelah 40 hari berikutnya, berarti hari ke-80 menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya, berarti 120 hari alias 4 bulan, menjadi mudghah. Mudghah itu apa? Segumpal daging. Nah, setelah berupa segumpal daging tersebut, itu diperintahkan, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan di dalam daging tersebut ruh. Ditiupkan ruh baru bernyawa. Berarti kalau sudah 4 bulan alias 120 hari baru niku wonten ruhipun. Baru bernyawa niku. Sebelumnya belum ada ruhnya. Begitu. Bahkan sebetulnya kalau misalkan ada bayi lahir, ini hukum fikih ya, hukum fikih. Ada bayi lahir sebelum waktunya alias keguguran dan belum mencapai 120 hari alias 4 bulan, maka tidak sunnah untuk diakikoi. Enggak sunnah. Kalau diakikoi boleh tak? Boleh. Boleh. Tapi belum mendapatkan taklif sebetulnya. Tapi kalau sudah mencapai 120 hari alias 4 bulan, maka sunnah diakikoi. Kenapa? Sudah ada nyawanya tadi. Dan nanti di akhirat dia akan menjadi gilman. Apa? Menjadi apa? Wildan. Menjadi wildan. Anak-anak yang akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Geret. Nah, pernah kita ceritakan kayaknya ini. Berarti di akhirat ada orang-orang berdesak-desaan dan hausnya luar biasa, sudah desek-desakan begitu, tahu-tahu ada anak kecil-kecil itu tetap nerobos-nerobos. Jangan bayangin kados maulid mahalul qiyam gitu Pak. Empet-empetan ngoten, lari alit kan pada saged nerobos. Gitu. Serundul ngoten. Nah, ini ternyata saged nerobos
anak-anak kecil ini dan membawa secawan air dan nyari bapaknya, nyari orang tuanya, bapak ibunya. Kemudian dikasih minum bapak dan ibunya tersebut. Akhirnya ini ada orang yang interupsi. Saya kepingin juga dapat minuman seperti yang kamu kasih minum kepada dia. Saya minta. Maka anak-anak kecil ini, ya wildan ini mengatakan, innama nuski anak kami hanya ngasih minum kepada bapak-bapak kami. Ya Allah, oke. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik itu makanya sering nggih, oh celengan niku dados celengan. Sering mireng ta jenengan nggih? Dados celengan. Tapi niki para ahli ilmu niku menjawab ngeten karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kullu mauludin murtahanun ala aqiqatihi. Setiap anak itu masih tergadaikan dengan akikohnya. Ada lagi yang dalam riwayat murtahanun malam yu'aqqa. Masih tergadai sebelum diakikoi. Maksudnya diakikoi bagaimana? Maksudnya diakikoi adalah tergadaikan adalah ketika di hari kiamat seharusnya anak kecil ini bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, maka dia tidak akan ngasih syafaat. Nah, karena apa? Belum diakikoi. Berarti dengan gada ternyata riyen ke kuburan setelah 4 bulan nggih, setelah tertiupnya ruh atau anak kecil belum balik meninggal dunia, sunnah apa diakikoi nggih. Supaya apa? Mengke saged menjadi celengan sing saged nulungi ngasih minum geret, Pak. Geret, digeret sampai mlebet teng ngene swarga. Bahkan sebutkan kalau masuk neraka mereka itu rewel. Anak-anak niki. Nangis-nangis rewel ngoten. Apa sih? Minta apa sih? Orang tuaku ngoten. Akhirnya dipadosi orang tua mana iki rewel terus iki nggih. Akhirnya dipadosi orang tuanya, digeret orang tuanya itu untuk masuk surga. Sampai wonten setunggal tiyang niku pun tekad untuk ibadah tok. Dan beliau punya prinsip gini, kalau saya menikah saya kurang ibadahnya. Wis ndak usah rabi. Disebutkan ngoten. Tenggene kitab Sabilul Ittikar. Niku disebutkan ngoten. Wis gak usah rabi. Ben akeh ibadahe ngoten. Dilalah ngimpi dateng kiamat ngulak mboten karu-karuan. Sing lintune diparingi minum kalih anak-anak kecil niku njaluk ngombe mboten diparingi. Bengok-bengok, aku pengen bisa aku. Ndak, kami hanya ngasih kepada bapak-bapak kami. Akhirnya tangi groingeten gobios langsung zawijuni, rabekno aku. Bingung ini apa kok ngono-ngono njaluk rabi. Ternyata nah niki mboten perlu ditiru lek niki. Ternyata orang tersebut mengatakan saya kepengin rabi, mari ngono duwe anak mati. Nah niki kan mboten perlu ditiru karena dia belum merasakan anak meninggal itu bagaimana. Anak loro ae bingung koyo ngono. Nggih to? Orang tua itu kalau anaknya sakit lebih baik dia yang sakit daripada anaknya. Kan ngoten. Iki kan durung ngrasakne, wis pokoke pengen nggih ngoten niku. Saking fadilahe ageng nggih, saking fadilahnya besar. Tapi nggih niku wau harus diakikoi dulu. Niku sebagian ulama mentafsiri hadis tersebut begitu. Nah, kalau 4 bulan kan belum ketemu jenis kelaminnya bagaimana? Nah, itu dikokohkan untuk dijadikan sebagai anak laki-laki. Berarti kalau belum ketemu, ya lahir niku kan kadang-kadang namung daging ya, kadang-kadang atau sudah berbentuk mulai ada tangannya, mulai tasik walit, ngoten niku nggih wonten nanti mirsani nggih. Nggih. Masih kecil dan belum kelihatan jenis kelaminnya. Bagaimana? Dijadikan ini seakan-akan anak laki-laki. Maka diakikoi dengan 2 kambing. Tapi kan 2 kambing itu mboten wajib. Walaupun anak laki-laki 1 kambing tetap boleh. Sakit dipahami ya? Nggih, tapi dijadikan seakan-akan ini adalah anak laki-laki.
Saged dipahami insyaallah? Nggih. Kemudian setelah itu anak tersebut sunnah untuk dikasih nama. Nggih. Karena dia akan disebut namanya dan nama bapaknya. Sing sae-sae tapi nggih Abdullah, Abdurrahman, ngoten lho sing Jackie Chan, ojo ngono, Pak. Sing nami sing sae-sae ngoten lho. Mungkin mungkin kan akan disebut namanya di akhirat dengan nama bapaknya juga. Ngoten. Jangan sampai anaknya itu malu. Jenenge kok aneh men ngene, ha? Ngoten nggih? Nggih. Walhasil nggih pun ngoten. Lanjut nggih? Kita lanjutkan ya, khair. Kemudian setelah ditiupkan ruh, malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 hal. Nah, 4 hal itu apa? Yaitu untuk dicatat rezekinya. Kemudian ajalnya. Sampai kapan hidup di dunia ini, berapa lama. Kemudian amal perbuatannya, apa aja yang dikerjakan di dunia. Terus kemudian termasuk orang yang beruntung atau orang yang celaka. 4 hal ini pun dicatat kalih malaikat atas perintah Allah ketika kita semua ini masih dalam perut ibu. Milo nek teng kene teng adat Jawa bagus niku, bagus. Kebiasaan orang Jawa niku wonten napa lekaran niku. Selamatan niku napa ngaten. Telonan ini apa? 3 bulan. Sebelum 4 bulan ndonga dhateng Gusti Allah, dan salah satu doa yang cepet diijabah niku disurung kalih sedekah. Nggih. Lah niki dugekne tiyang kathah kendongakne surung kalih sedekah. Sae berarti niku. Napa telonan? Terus tingkepan iki napa? Nggih Pak, nek hasil niku sae nggih. Sae. Karena seharusnya meminta kepada Allah itu sebelum ditulis niki wau. Ya Allah pengen niki ini. Nah niki cita-cita dan doa-doa, ya Allah mugi kuwi rezekine lancar, berkah manfaat. Ya Allah niki mugi-mugi ajale nggih umure panjang maksudnya. Panjang berkah manfaat. Ya Allah mugi kuwi amale sae. Ngoten. Ya Allah mugi-mugi dados tiyang bejo, selamat, bukan yang celaka. Walaupun tiyang niku selamat akhire, misalnya husnul khotimah, tapi uripe gregetne wong tua susah. Nggih to? Ujungnya husnul khotimah, tapi gregetne pangga susah. Berarti ini tetap mintanya sing lengkap, rezeki nggih lancar. Misalkan suwai soleh tapi rezekine suweret, nggih susah pangga wong tua. Nggih betul. Lah nggih berarti dongane sing lengkap iki. Ya Allah, rezekine sing lancar, sing berkah, sing manfaat. Kemudian apa? Ya Allah, umure sing panjang, sing berkah, sing manfaat. Ya Allah, amalnya yang baik. Ngoten. Ya Allah, jadikan anak ini anak yang beruntung, bukan orang yang celaka. Ngoten, masyaallah. Nggih. Kemudian dalam hadis ini disebutkan gitu. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah satu dari kalian ini akan beramal dengan amalnya ahli surga. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai saking amale niku amal ahli surga tok. Luar biasa pun ibadah mboten karu-karuan sae ini. Nggih kegambar nggih. Amal ahli surga sampai seakan-akan tidak ada jarak antara seorang tersebut dengan surga kecuali sak dira. Niki sak dira niki. Nggih, sak dira ini apa? Sak napa niki? Sak sikut. Gitu, ngaran lho. Lah niki sak depo. Lah sak dira iki sak niki lho. Sak napa lho ngaran niki? Sak setengah lengan. Setengah lengan. Lah niki sak jengkal. Nggih niki sak niki lho. Sak sikut niki sampai berarti saking ibarat, saking cedeke niki. Pun amale luar biasa, pun karek plung mlebu swarga tok ngoten. Saking dereng meninggal dunia. Seakan-akan ngoten punan. Tapi ternyata fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata sudah
didahului orang tersebut catatan kitab tersebut. 4 hal tersebut sudah tercatat ketika 4 bulan di perut. Faya'malu bi amali ahlin nar, maka dia kemudian beramal dengan amalnya ahli neraka, fayadkhuluha, akhirnya masuk ke neraka. Ya Allah, amale ahli swarga pun meh koyok-koyok seakan-akan meh mlebu swarga, karek mlebu tok. Lah kok ternyata akhir umurnya melakukan amal ahli neraka, masuk neraka. Gara-gara sudah tercatat sebagai ya ahli neraka. Masya Allah. Ya, di sini disebutkan begini. Masuk neraka di sini ada 2. Ada yang masuk neraka kekal abadi selama-lamanya, ada yang masuk neraka tapi mungkin mentas. Kalau yang kekal abadi maksudnya bagaimana? Iman, banyak ibadahnya, akhirnya kafir, murtad. Nauzubillah min. Itu pasti masuk neraka selama-lamanya. Amal ibadah kemarin gimana? Kan banyak ibadah, gosong Pak, ambrol, itu sudah tidak ada bekasnya sama sekali. Bon, berarti neraka dan tidak akan keluar selama-lamanya. Naudzubillah. Yang kedua, masuk neraka tapi dengan masa. Masuk neraka tapi mungkin medal. Bagaimana? Di akhir umurnya malah maksiat. Soleh, loh kok ternyata akhir umurnya kebablas melakoni maksiat, akhirnya sampai meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Maka bagaimana? Masuk neraka, tapi nggak selama-lamanya. Masih akan masuk surga, tapi dihukum riyin, disiksa dulu teng neraka. Naudzubillah nggih. Mungkin mboten-wonten sing mlebu neraka riyin nggih. Langsung nggih. Lek basane rencang-rencang kula riyin ngeten. Muga-muga mlebu swarga prusutan. Wis gak pakai mlaku-mlaku, srut terus teko-teko mlebu swarga. Ngoten maksudnya ngoten lho. Tanpa rekoso maksudnya ngoten lho. Nggih. Amin. Nggih. Kemudian wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah satu dari kalian la ya'malu bi amali ahlin nar, itu sungguh dia itu beramal dengan amalnya ahli neraka, hatta wa yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak di antara dia dengan neraka kecuali namung sak sikut wau. Pun amale amal ahli neraka tok, seakan-akan kepleset titik mlebu neraka, saking parahe iki. Semua maksiat pun dilakoni. Ternyata fayasbiqu alaihil kitab, maka telah mendahului kepada orang tersebut catatan amal ketika 4 bulan di perut ibu. Fayamalu bi amali ahlil jannah, kemudian orang tersebut beramal dengan amalnya ahli surga, fayadkhuluha, kemudian dia akhirnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ya. Melakoni maksiat terus ujungnya terakhirnya husnul khotimah. Kenapa? Pun catetane kados ngoten niku. Ya Allah. Nggih. Niki makane ketika mendengarkan ini hadis sahih nggih. Hadis sangat kuat karena rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis yang paling termasuk yang paling kuat itu adalah kalau ittafaqa alaihi shaykhan. Imam Bukhari kalau Imam Muslim sepakat itu hadis yang sangat kuat. Ini hadis Bukhari Muslim ini. Hadis yang sangat kuat. Okay. Niki para ulama, okay, para ulama dan para orang soleh ketika mendengarkan hadis ini maka, okay, lek jenengan ngrungokne hadis iki pripun? Lek jenengan pripun? Halo, kok jenengan ini terpana nopo ngantuk nopo ngelamun nopo jenengan nopo tadi? Nopo? Lan jenengan pripun? Ada orang yang jawab ngene, "Ya wis nek no. Ya no. Oh, maksiat ae lek memang beruntung kan mlebu swarga ujung-ujunge. Wis losne maksiat." Kok delok ae catetane kaya apa? Lah wong taat kaya apa tetep akhirnya kalau sudah dicatat neraka tetep neraka kok. Wis losne kan ngoten. Ternyata ada jawaban dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Nggih. Berarti
Innallaha khalaqal jannah wa khalaqalaha ahla. Allah itu menciptakan surga dan Allah menciptakan penduduknya. Allah menciptakan neraka juga Allah menciptakan penduduknya. Surga wonten penduduknya, neraka wonten penduduknya. Sinten penduduk surga, sinten penduduk neraka. Masing-masing Allah kasih mudah terhadap ini damel nopo. Gampang taat. Oh, iki modele ahli swarga lho iki. Gampang lek lakoni taat, lek arepe maksiat wangel, Bos. Koyoke model-model swarga iki. Jak taat wangel, lek maksiat enteng ya. Jangan-jangan iki memang pun diinden damel neraka jangan-jangan. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, berarti kalau ampun kesenengan wis bene losne. Nah, nggone jangan-jangan memang inden neraka. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Naudzubillah min dzalik. Hadirat Allah Subhanahu wa taala, para ulama ketika mendengarkan hadis ini, hadis ingkang sahih ini, bagaimana mereka? Mereka luar biasa sangat takut hadirin. Kalau melakukan taat sangat takut. Mboten lek melakoni taat langsung besar kepala. Bangga. Aku kok mesti swarga iki. Delok amalku koyo ngene lho. Jasaku koyo ngene lho, delok. Wong-wong iki aku piye, Ndak begitu mereka. Takutnya amalnya luar biasa tapi ujung-ujungnya adalah neraka. Ketakutan mereka. Karena ketakutan langsung minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Minta surga, minta selamat DP dari Gusti Allah, mendekat terus kepada Allah. Kenapa? Enggak merasa aman. Jangan-jangan ujung-ujungnya neraka. Minta kepada Allah, ya Allah, selamat ya Allah, beruntung ya Allah, swarga ya Allah, ampun mlebet neraka ya Allah, ngoten niku. Husnul khotimah ya Allah. Mereka para ulama ngoten niku. Para aulia ngoten niku. Para salihin ngoten niku. Dan mereka para ulama, para salihin iki lek menawi ningali tiang-tiang ingkang maksiat atau bahkan orang kafir niku mboten meremehkan, Pak. Wah, delok kelakuane koyo ngene ya, neraka iki. Delok ae, kok ketemu nak kono aja, piye? Mboten ngoten niku. Ndak. Nah, jangan-jangan ini masuk Islam orang kafir ini. Masuk Islam dia mulai dari nol. Mboten gadah dosa blas. Mantun-mantun meninggal dunia bersih dari dosa. Iya ta? Orang kafir kafir asli nggih, bukan orang murtad, kafir asli. Kemudian masuk Islam niku dari nol, seperti bayi yang dilahirkan, bersih. Mulai ini, kados Pertamina kan ya, Pertaminan kok. Mulai dari nol ngoten niku. Nggih. Mulai dari nol betul niki. Lah niku lek terus meninggal dunia, berarti kan menghadap kepada Allah tanpa dosa. Lah aku ku akeh dosane, ndak berani meremehkan. Ndak berani meremehkan. Bahkan ketika ketemu orang ahli maksiat tok, tetap ndak berani meremehkan. Jangan-jangan dia tobat, jadi orang baik, beramal banyak setelah itu. Dan jangan-jangan saya yang akhirnya naudzubillah yang akhirnya bermaksiat mlebu neraka. Takut mereka. Ya Allah, gitu. Tidak meremehkan sama sekali kepada orang-orang yang amalnya jelek. Ngoten nggih? Niki kula tutup kanthi beberapa cerita. Niki diceritakan begini. Ya Allah, nggih. Niki selamat sedaya nggih. Nggih. Niki diceritakan ada seorang muslim. Seorang muslim ini cinta kepada perempuan Nasraniyah. Nggih, tiang Nasrani, perempuan. Kemudian saking cintanya, ternyata cintanya tidak direstui. Dulu tidak ada pernikahan beda agama, ini tidak aneh. Berarti namun cinta tapi nggak direstui. Sampai akhirnya sakit, saking cintanya kepada perempuan tersebut, di sakit yang menuju kematian mengatakan kepada dirinya sendiri, aku ini cinta mati sama perempuan ini. Tapi aku tidak bisa kumpul sama dia di dunia. Ya sudahlah. Kalau aku mati kalau aku mati dalam keadaan Islam, nanti aku di surga,
dia di neraka, aku nggak kumpul lagi. Hah? Di dunia nggak bisa kumpul, di akhirat nggak bisa kumpul. Ya wes lah, aku tak murtad teh. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya dia masuk Kristen, masuk Nasrani, mati dalam keadaan Nasrani. Mikire pripun Pak niku? Wis gak apa-apa di kawupuki sing penting karo bojoku. Mosok ngono ta? Dibong ngono, dibong. Gak apa-apa sing penting karo bojoku. Kita disiksa bersama. Selama-lamanya. Kita setia, mosok ngono. Napa nikmat? Napa nikmat? Mboten nikmat blas nggih. Sama suami istri padha-padha lorone. Niku pun mboten nikmat kok. Padha-padha lorone. Lha iki mikire pripun iki? Nak neraka ndak apa-apa, sing penting bareng. Disiksa bersama-sama selama-lamanya. Mikire pripun iki? Ya hidayah ngoten niku nggih. Akhirnya si perempuan ini mengatakan begini dalam hatinya, "Lah iya, itu laki-laki tersebut betapa cintanya kepada aku. Dan dia mendambakan betul untuk kumpul sama aku. Tapi ternyata karena beda agama, akhirnya kami tidak bisa kumpul di dunia. Wes nek ngono iki aku tak mlebu Islam." Tak mlebu Islam, engko ben iso ketemu nek ngene swarga di Gusti Allah. Akhirnya dia masuk Islam dan ternyata mati dalam keadaan Islam. Simpangan, Pak. La haula wala quwata illa billah. Nggih, medeni mboten? Medeni. Ya Allah. Pernah juga terjadi kisah, ya Allah, kan medeni nggih. Medeni. Pernah juga terjadi kisah seorang laki-laki itu masuk ke negeri Romawi begitu. Terus ketemu sama seorang perempuan, ternyata wah, cantiknya luar biasa. Akhirnya dia terfitnah. Akhirnya dia kepingin orang Islam ini untuk menikahi perempuan Romawi tersebut. Ternyata orang tuanya tidak mau menikahkan kepada perempuan tersebut kecuali kalau laki-laki ini masuk ke Nasrani. Kamu boleh menikahi anakku, tidak apa-apa. Tapi kamu harus masuk Nasrani. Tenggene mriko kan kuat, Vatikan. Rom niku kan Romawi nggih. Roma nggih. Berarti kuat Kristennya. Tidak apa-apa, tapi kamu harus masuk Kristen dulu. Akhirnya laki-laki tersebut mengatakan, "Siap." Akhirnya didatangkan kepada para pendetanya, kemudian ditalkin untuk masuk Kristen. Akhirnya keluarlah dia. Dia keluar dari Islam, masuk ke agama Nasrani ini. Naudzubillah. Ketika perempuan tersebut tahu laki-laki ini meninggalkan keyakinannya dan keimanannya hanya demi untuk perempuan, maka perempuan ini langsung mengumpulkan ludahnya di donira ini. Langsung mengatakan, "Waihak, tarakta dinal haq li syahwah." Celaka kamu. Kamu meninggalkan agama yang benar hanya karena syahwat. Pakai fala atruku ana dinal batil li naimil abad. Maka bagaimana mungkin aku tidak mau meninggalkan agama yang sesat ini? Ini katanya begitu perempuan ini. Untuk demi mendapatkan kenikmatan yang abadi. Wes tak tinggal nih, langsung ana asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Simpangan malih. Subhanallah. Nggih. Subhanallah. Ngoten niku. Nggih. Mugi-mugi sedaya paringi husnul khotimah. Niki salah satu yang sangat mudah untuk menyebabkan su'ul khotimah ya. Jangan sampai dikerjakan ini. Ini hal-hal ini sangat mudah menyebabkan orang untuk mati su'ul khotimah. Naudzubillah. Apa? 1. At-tahawun bis shalah, ngremehne salat, sembrono nglakoni salat. Iku gampang su'ul khotimah. Naudzubillah nggih. Alhamdulillah.
Yang kedua, minum khamr atau sesuatu yang memabukkan. Ya. Berarti mudminul khamr, pecandu. Niki gampang suul khotimah niki. Naudzubillah. Berarti kalau pernah ndang tobat ngoten lho. Oke, jangan diterus-teruskan. Yang berikutnya adalah adzal muslimin, orang yang seneng nyakiti orang muslim. Seneng nilep, seneng maido, seneng oleh. Seneng pokoknya seneng menyakiti orang-orang muslim. Naudzubillah. Terus yang berikutnya adalah uququl walidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Oh, gampang niki untuk suul khotimah. Bahkan sekelas wonten sahabat namanya sinten Alqamah nggih. Ditalkin mboten saged. Ditalkin iku mboten saged. Sampai dia lapornya datang Kanjeng Nabi. Coba ditalkin, tetap mboten saged Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi rawuh, Pak. Ditalkin sendiri kali Kanjeng Nabi. Ayo ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La astati, saya tidak bisa mengucapkan. Oh, akhirnya tanya, ini punya orang tua, punya ada ibunya. Coba panggil. Ternyata dia itu ibunya mengatakan saya ini sakit hati sama ini. Karena saya sering disia-siakan. Ngoten, ya Allah, nggih. Iki selamat nggih. Akhirnya Kanjeng Nabi itu kan memang fatonah itu cerdas. Kanjeng Nabi cerdas. Langsung Kanjeng Nabi menyuruh para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Ayo dibakar yuk. Iki nek panggah ngene gak mati-mati iki. Ditalkin model apa ya gak mati-mati, panggah kesengkal-sengkal nyowone tarik cul neh, tarik cul neh. Wong ngoten ngeten mawon. Kecil-kecil. Wes dibong ya, lek dibong kan susi mati dhewe. Ngoten. Ibuke bingung iku. Loh, lha ini kok ngumpulne kayu bakar. Damel napa Kanjeng Nabi? Dibakar. Bendang mati. Tak mungkin ini ndak mati-mati, ndang mati ae dibakar. Loh, anakku mau dibakar. Lah iya. Nanti toh juga sama aja. Kalau ndak kebakar di dunia, ya tetap dibakar di akhirat. Sama aja. Ya wis ndang mati ae, kok ben dilanjutne bakarannya nek kono. Mboten tega Kanjeng Nabi. Lho lek gak tega sepuronen. Wah, namanya ibu ya. Sesakit hati apapun mengatakan saya ampuni, saya maafkan, saya ridho, ditalkin saged husnul khotimah. Langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan begini, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Langsung alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini daripada neraka. Ngoten, nggih. Hati-hati. Hal-hal tersebut hati-hati. Satu, sembrono urusan sholat. Dua, pecandu narkoba dan homer. Ketiga, menyakiti orang muslim, ganggu orang muslim. Hati-hati, okay? Hati-hati. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Ini gampang menyebabkan untuk suul khotimah. Nauzubillah min dzalik, ya. Oke, selamat sedaya ya. Husnul khotimah. Bukan hanya husnul khotimah, dimudahkan untuk beramal soleh. Oke, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi itu lain jenengan gadah pun positif hamil istrine, banyak-banyak berdoa. Jangan pun gede tak donga lho gak mandi-mandi yo. Ndak wis catetane ngono Berarti ampun telat. Banyak-banyak berdoa nggih wonten telonan itu sae niku. Nggih. Berarti upayakan nggih. Mugi sedaya pinaringan rezeki ingkang halal, ingkang berkah, ingkang manfaat, dikabulaken hajat-hajatipun, dikabulaken hajat-hajatipun. Keluarga kawula panjenengan dipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mudah kita semuanya untuk melakukan amal saleh. Ditutup umur kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.